I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kita ketemu lagi di kegiatan pendampingan individu ya. Ini adapun yang menjadi tema dari kegiatan pendampingan kita ini yaitu implementasi pembelajaran yang berpihak pada individu. Ya, mempelajari itu ya di LMS ya. Kemudian adapun fokus dari pendampingan individu tiga ini yaitu yang pertama refleksi hasil survei feedback 360 derajat itu dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru pembicara. Terus yang kedua diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga diskusi hasil lokal karya dia terkait dengan pelaksanaan dari tahapan kerja ya Bu ya. Oke, sebelumnya di LMS ya? Iya, sudah lengkap semua ya? Oke, terkait hal tersebut dan yang sudah Pian pelajari selama 1 bulan ini, apa yang Pian dapat? Mengenai yang di LMS ya? 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir ini kan mempelajari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan juga kompetensi sosial dan emosional. Di situ yang saya pelajari yaitu bagaimana cara memetakan kebutuhan murid dan juga melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Sudah dituangkan atau dipraktikkan di kelas Bu? Karena ini libur ya Bu, jadi belum diterapkan, tapi sudah direncanakan dalam dituangkan di jadi dimasukkan di RPP-nya ya. Nah, dia juga menuangkan kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi kebutuhan belajar. Itu sudah cukup baik dan mungkin perlu ditingkatkan lagi tentang inovasi kegiatannya sehingga anak menjadi lebih semangat lagi, lebih aktif lagi dan sekaligus Pian ketika pembelajaran semua kebutuhan belajar murid siswa itu bisa terpenuhi atau terfasilitasi. Dan kita ketahui bersama bahwa kebutuhan belajar mereka berbeda-beda ya antara anak satu dan anak yang lainnya. Ya kan? Dan harapannya dengan kegiatan yang lebih inovatif lagi, dengan media yang digunakan lebih kreatif lagi, semua kebutuhan belajar murid bisa terfasilitasi. Mengenai pengembangan diri, lalu juga mengenai strategi pembelajaran itu supaya lebih termotivasi di dalam kelas. Kalau dari rekan sejawat atau teman-teman itu mereka lebih banyak meminta untuk dalam hal berbagi praktek baik. Jadi apa yang sudah saya peroleh di pendidikan guru pembicara ini bisa dibagikan ya, dibagikan kepada mereka. Kalau untuk murid Bu, kemarin itu kan mereka ada mengisi yang itu Bu, apakah pernah orang tua mereka diajak belajar, diajak ikut mendampingi di dalam pembelajaran di kelas. Nah, di situ mereka banyak menjawab tidak pernah, karena memang tidak pernah saya lakukan Bu. Jadi mungkin ke depannya, mungkin paling tidak 1 semester sekali mungkin bisa mendapatkan panitia untuk mendampingi mereka. Pendampingannya nanti kira-kira rencananya dalam hal seperti apa Bu? Misalkan kalau rencananya itu waktu pembelajaran seperti biasa saja Bu, jadi ada 1 kali orang tua itu hadir, mungkin terkait mengisi atau melaksanakan refleksi atau menjawab soal, mungkin seperti itu. Atau mungkin keterlibatan orang tua itu misalnya jika ada salah satu orang tua itu terampil dalam membuat salah itu bisa dijadikan sumber gitu. Oh iya, jadi B5-nya mungkin tidak boleh seperti itu Bu. Jadi kan di situ guru orang tua juga terlibat dalam proses kegiatan belajar
semua ya Bu ya. Kemudian Bu, untuk yang tadi kan yang perlu ditingkatkan dari kepala sekolah ada pengembangan diri dan inovasi terkait strategi pembelajaran. Rencananya apa yang akan dia lakukan? Rencananya saya akan belajar secara mandiri, baik itu daring atau luring. Belajar mandiri itu bisa saya di pelatihan mandiri di PMN itu Bu, belajar dari situ, lalu bisa mengikuti pelatihan atau diklat yang dilakukan secara daring. Terus inovasi strateginya? Mungkin dari berbagai praktik baik dari teman-teman, jadi bisa saling bertukar. Terus diterapkan di kelas itu ya. Nanti saya lihat itu. Ketika nanti pendampingan untuk selanjutnya bagaimana itu strategi pembelajaran yang perlu dipakai lagi. Kemudian tadi untuk yang dari guru tadi kan ada mereka perlu biar untuk melakukan praktik baik gitu ya. Apa rencana yang akan dia lakukan? Itu kan mereka mintanya gini, apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ilmunya itu ketika ada komunitas sekolah mengadakan kegiatan itu maunya mereka saya menjadi narasumber untuk membagikan seperti kemarin waktu diseminasi Bu, jadi saya jadi narasumber membagikan mengenai budaya positif seperti itu. Jadi mau mereka seperti itu, apa yang diperoleh dibagikanlah kepada mereka. Oke, untuk melakukan rencana-rencana tersebut kira-kira siapa yang perlu dilibatkan? Kalau untuk peningkatan Bu, saya merencanakan seluruh warga sekolah, guru, kepala sekolah, dan juga tenaga pendidikan lainnya, karena itu akan berpengaruh untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Selain itu juga kolaborasi dengan orang tua Jangan lupa komunikasi dengan orang tua ya Bu ya. Oke, sekarang terkait dengan pembelajaran sosial emosional yang sudah Pian pelajari di modul 2.2 ya. Apa yang sudah Pian dapat dari hasil belajar di LMS di modul 2.2 itu? Jadi di modul 2.2 itu tentang kompetensi sosial dan emosional yang ada 5 itu ya Bu ya. Di situ saya belajar mengenai bagaimana mengontrol emosi, mengendalikan diri, lalu membangun komunikasi yang baik dan juga kemampuan berrelasi yang mana nantinya saya terapkan ketika pembelajaran berkait. Sebelum Pian mempelajari modul 2.2 ini, kan Pian sekarang sudah tahu nih KSE ternyata ada kesadaran diri, ada manajemen diri, ada kemampuan berrelasi. Sebenarnya itu sebelum mempelajari itu sudah belum itu dilakukan? Sebenarnya secara tidak sadar sudah dilakukan ya, seperti contohnya berdoa ketika mengawali pembelajaran itu kan termasuk dalam kesadaran diri, lalu mengajak peserta didik berbincang bagaimana perasaan mereka pada saat mengikuti pelajaran atau setelah mengikuti pelajaran, itu termasuk manajemen diri. Terus ketika pembelajaran cara berkelompok itu juga masuk kemampuan berrelasi. Sebenarnya itu secara eksplisitnya sudah ada ya Bu ya. Sekarang saya mau tanya ini rencananya hal baru apa terkait kompetensi sosial emosional yang akan Pian lakukan di kelas? Hal baru ya, kalau yang seperti biasa itu kan bercerita. Itu sudah sering ya dilakukan ya dari Selain itu mungkin hal yang baru tadi ya mengajak siswa berbincang, lalu kalau yang saya pelajari kemarin ada yang menggunakan musik ya, itu untuk pengelolaan diri, manajemen diri, itu mungkin ini saya terapkan Bu, mencoba itu yang awal pembelajaran. oh gitu ya, apa di kegiatan awal ya untuk menyiapkan siswa ya. Suasana positif juga. Oke, menyiapkan siswa biar benar-benar fokus ya metodisnya ya. Oke. Harapannya apa nih Bu setelah dia menerapkan nantinya pembelajaran sosial emosional di kelas? Harapan yang Pian inginkan ke diri siswa dan diri Pian itu apa? Harapannya adalah ketika saya menerapkan itu baik diri saya maupun guru dapat
mengendalikan emosi, mengendalikan diri dalam menyikapi perbedaan pendapat ketika berkelompok dan juga bisa meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Sehingga suasana pembelajaran itu well-being-nya dapat dan Oke, sekarang terkait dengan pelaksanaan tahapan kerja di Lokakarya 2 terkait visi guru penggerak, yaitu kemarin kita telah menerapkan metode Bagja untuk membuat apa sih impian kita, seperti itu, apa sih yang nantinya akan kita lakukan, perubahan apa sih yang akan kita lakukan. Nah, itu sudah Pian terapkan belum dengan menggunakan metode Bagja dalam hal merencanakan perubahan diri Pian menjadi yang lebih baik lagi? sudah saya terapkan yaitu menciptakan pembelajaran kuis, karena biasanya kan monoton saya yang menjelaskan saja, interaksi dengan siswa itu dari guru ke siswa saja, siswanya tidak begitu aktif. Jadi saya coba membuat kuis melalui krisis atau MPI itu ditayangkan di slide di layar, jadi mereka disuruh maju mengerjakan satu silang, biasanya seperti itu. Sudah ada ya perubahannya. Oke, hasilnya seperti apa? Hasilnya anak-anak cukup termotivasi dan senang dengan mereka. Antusias gitu ya. Oke, berarti dari visi dari Pian sebagai seorang guru penggerak itu sudah tercapai belum dalam hal yang tadi menciptakan inovasi di kegiatan pembelajaran Pian? Sedang melakukan pembelajaran mungkin pada murid tadi menciptakan suasana pembelajaran sendiri. Dalam melakukan perubahan tadi, ini saya tanya nih, tantangannya apa? Banyak sekali bu tantangannya, apalagi kalau untuk kuisis itu bu ya, kita kan perlu internet ya, kadang di tempat saya itu ada, kadang tidak ada, itu saja sih bu tantangannya. Terus ketika Pian sudah merencanakan, oh hari ini kita menggunakan krisis nih permainannya, terus tiba-tiba kondisinya tidak memungkinkan, internetnya ternyata pas mati gitu ya, tiba-tiba kan gak ada sinyal, apa yang Pian siasati? Nah untuk jaga-jaga itu saya pernah membuat TTS, jadi itu saya print out, saya bagikan ke mereka, jadi nanti saya tempel di papan tulis, mereka mengajar. Jadi harus ada cadangan ya, cadangan apa ya, kegiatan untuk mensiasati jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, untuk kedepannya itu apa yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan tahapan Bagjanya agar nanti visi yang sudah Pian rumuskan itu bisa benar-benar terlaksana sepenuhnya? Yang perlu saya perbaiki adalah meningkatkan strateginya lagi lebih banyak dan menciptakan dan seperti tadi menyiasati kalau yang saya inginkan itu tidak sesuai dengan harapan seperti kendala jaringan internet dan sebagainya atau mati lampu dan sebagainya, harus ada lah jaga-jaga cadangan tadi dengan kegiatan gitu ya. Oke, di kegiatan penutupnya nih, kegiatan penutup dari kegiatan kita selama kita sudah berapa bulan ya? 3 bulan setengah. Potensi apa yang sudah Pian dapatkan? Yang sudah Pian rasakan? Oh ini yang sudah muncul di diri saya. Itu apa? Sedikit bola yang masalah keterampilan dalam menyampaikan sesuatu atau sekarang saya sebelumnya itu kalau ada sesuatu itu saya pendam sendiri lah, tidak bisa saya utarakan walaupun ada pertanyaan itu saya mikirnya gini sumber yang lain jadi mungkin di sini mau tidak mau saya harus latihan harus bisa, dan ketika kita memang di forum
kan memang harus dituntut untuk aktif untuk berkomunikasi seperti itu ya, mau nggak mau dan juga harus bisa menyesuaikan itu seperti itu. Kemudian untuk yang di perubahan sikapnya, apa yang Pian rasakan selama mengikuti kegiatan ini selama bisa mengontrol emosi dan mengendalikan diri apabila di dalam pembelajaran itu ada suatu suasana yang menguras emosi yaitu berarti harus dari ada hikmahnya juga ya ketika kita mempelajari KSE itu kesadaran diri, memanajemen diri kita, terutama Pian bisa terkontrol ya. Oke, menurut Pian nih di kegiatan pendampingan ini apa yang baik atau yang perlu diperbaiki nih di kegiatan sekarang yang kita lakukan? Sekarang ini menurut saya sudah cukup baik ya. Saya senang bisa berefleksi ya dari apa-apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti Oke, kira-kira hal apa saja nih yang perlu dipersiapkan atau yang mungkin harus saya siapkan agar nanti pendampingan berikutnya itu Pian menjadi lebih nyaman lagi, apa yang perlu ada? Kalau pendampingan selanjutnya ini kan kita nanti praktek penerapan RPP yang ASN, mungkin persiapan saya saja Bu. Oh gitu ya. Dari diri saya saja. Oke, RPP-nya harus siap ya Bu ya. Di sini saya ingin mengingatkan lagi dan terima kasih juga di sini ke Pian dalam kegiatan pendampingan yang ketiga ini Pian sudah menyampaikan taktik baik yang sudah dia lakukan, inovasi yang sudah dia lakukan atau terapkan di sekolah sudah baik. Kemudian yang ingin saya sampaikan ke Pian hal-hal yang harus disiapkan nanti di kegiatan pendampingan individu 4 yaitu terkait RPP. RPP yang ada unsur diferensiasi dan KSE-nya. Nah, kemudian ada budaya positifnya juga. Nah, mungkin kira-kira sudah ada belum? Sudah ada? Sudah siap ya? Nanti misalnya Pian ini sudah pas belum bisa dikomunikasikan dengan saya, jadi aja nggak apa-apa. Kemudian nanti atau mungkin kapan Pian kirimkan ke saya, nanti biar saya kasih informasi ya di lewat WA. Untuk jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran di PI 4 nanti ketika Pian mengajar itu kurang lebih minimal 2 jam pelajaran wajib. Nanti disesuaikan aja, jadi kegiatannya ya memang murni Pian mengajar, tidak ada simulasi dan apa tidak. Jadi untuk medianya, terus kelengkapan dalam proses belajarnya juga harus disiapkan. Nanti jika ada yang misalnya kurang paham atau kurang jelas terkait nanti pelaksanaan di 4 nanti bisa mungkin itu Bu Ika terkait pendampingan individu 3 ini. Semoga nanti ketika kita bertemu lagi di Lokakarya 3 ya, nanti di sana kita akan mendapatkan ilmu lagi terkait